tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari mata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kita masuk dalam doa. Saya mohon dengan hormat Ibu Jaidi pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pujian awal kita pujikan Jalan Hidup Orang Benar.
Kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, dimanapun kita berada, dalam situasi kegelapan pun, Tuhan akan selalu menerangi tiap jalan kita. Puji Tuhan, kita sambung dengan pujian Dibawa Kepak Sayapmu, dan saya mohon untuk jemaat bangkit berdiri. Dibawa kepak tangan Tuhan, biarlah kekhawatiran kita, kecemasan kita serahkan ke dalam kuasa Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam kepak tangan Tuhan, Tuhan pasti melindungi setiap kita. Puji Tuhan, kita pujikan pujian Engkaulah perlindunganku. Tempat
saja tempat perlindungan bagi kita dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan. Hanya satu tempat untuk kita dapat mengadu, hanya satu tempat untuk kita berbagi, dan hanya satu pribadi yang sanggup menolong hidup kita. Puji Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Bagi kami tak bersesudah. Kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih tes. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu, teristimewa untuk mendengarkan rahasia-Mu. Apa yang kami sudah pujikan, kami nyanyikan pada siang hari ini, Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kau tolong kami semua sidang jemaat-Mu tempat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, mungkin kami banyak rintangan di dalam perjalanan hidup kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami, supaya kami bisa melewatinya dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, berikan kami hikmat akal budi, berikan pengertian, kemampuan untuk kami boleh mengerti akan rahasia firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, roh iblis yang mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami bersatu hati dengan sidang jemaat-Mu. Kami usirkan, kami tengking hanya di dalam nama Yesus. Kami usirkan, kami hancurkan. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus menguasai kami. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, memimpin kami mulai pertengahan sampai pada akhirnya firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat sidang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Kau tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang difirmankan, apa yang disampaikan pada siang hari ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadikan Tuhan pegangan di dalam kami melangkah untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang ada di tempat ini, yang dalam perjalanan menuju bandara dan akan ke Sumatera. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, jaga dan lindungi dalam perjalanannya. Terlebih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang, selamat kita bertemu kembali ya. Pada siang hari ini kan sebenarnya ibadah mulai 10:30 ya, kebaktian hari ini, karena sebenarnya hari ini juga dari pelayanan di mana, Kupang mungkin ya, di Kupang langsung ke sini ibadah di tempat ini 10:30. Tapi ada berita Jumat malam ada berita, ada pendeta Butar-Butar, ketua badan pelaksana daerah ya, ketua BPD Sumatera dan sekitarnya itu Pekanbaru meninggal ya. Jadi Bapak Gembala harus ke sana karena Bapak Gembala sekretaris nasional ya, sekretaris BPN, dan harus ada di sana karena harus juga untuk pengangkatan ya, menggantikan Bapak Pendeta Rita Butar-Butar ini untuk menggantikan pelayanannya. Jadi mungkin ada pendeta muda atau pendeta pembantu di sana diangkat untuk melayani gereja di sana ya. Jadi ya tiba-tiba begitu aja ya, tanpa rencana ya. Rencana manusia begini, tapi ternyata meleset, dan itu rencana Tuhan dan harus berangkat ke Sumatera. Dan juga
dak dikduk gitu ya, karena corona ya. Jadi harus swab kemarin, harus ya ini ya, untuk kalau naik pesawat kan harus ada surat itu ya, surat rapid ya. Jadi harus bawa. Jadi kemarin harus swab, kemudian tadi pelayanan di mana itu, Kupang enggak tahu saya, terus langsung ke bandara ya. Jadi tidak sempat untuk kembali karena pesawatnya jam 2 atau setengah 2, jadi harus persiapan. Dan kan di sana pasti nanti kan antri untuk ini ya, pemeriksaan itu ya. Jadi minta maaf kalau siang hari ini Bapak Gembala tidak ada, dan hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Sigit Agung Nugroho ya, Sigit Agung Nugroho ya. Jadi saya serahkan kepada Bapak Sigit untuk pelayanan pada siang hari ini ya. Segala puji hormat dan syukur hanya bagi Dia, Kristus Kepala, mempelai pria surgawi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam satu ibadah, itu berkat kemurahan Tuhan. Ya, kemarin Bapak Gembala telepon saya untuk hari ini ada pelayanan di tempat ini. Itu pun berkat Tuhan. Jadi bagi-bagi pelayanan, bagi-bagi tugas karena sibuknya Bapak Gembala. Jadi dengan berat hati meninggalkan jemaat ya, untuk ada pelayanan, tentunya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, jika masih ada kekuatan kesehatan sampai hari ini, mengingat ya hari-hari ini kita lagi dilanda banyak hal, khususnya soal kesehatan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan masih ada kesempatan untuk kita beribadah. Itu pun karena kemurahan Tuhan ya. Kita akan bersama-sama membaca dan belajar apa yang saya dapat, apa yang saya berikan untuk kita bisa makan sama-sama lewat firman. Tanggal 26 bulan 1 2020 ini firman saya dapat dari Bapak Gembala di tempat ini. Bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, menjaga sikap di hadapan firman-Nya ya. Ini tanggal 26, catatan saya tanggal 26 bulan 1 Januari ya. Benar lagi kita akan melewati tahun ini, masuk 2021, 1 bulan kurang sedikit lah ya. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan, bagaimana perilaku kita kepada Tuhan. Masihkah kita menghormati Tuhan? Masihkah hidup ini dengan roh yang sama, tetap berkobar, tetap menikmati, tetap menjalankan semua pelayanan yang Tuhan percayakan dalam setiap kita. Injil Matius 24 ayat yang 12. Ini saya juga lagi pilek. Iya, kayaknya lagi pilek semua ini. Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Mana Hosea ini? Di mana Hosea ini? Di bawah kah? Iya. Tes ya. Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Jadi di zaman akhir, kalau kita baca di mulai ayat yang pertama ya, di pasal 24 ini ada perikopnya bahwa khotbah tentang akhir zaman. Bagaimana gereja Tuhan hari-hari ini diperhadapkan dengan kedurhakaan, dengan rasa yang tidak percaya, dan apa yang terjadi hari-hari ini ya. Katanya bersama Tuhan, Tuhan luputkan semuanya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Nyatanya kita hari ini diterpa dengan ekonomi yang luar biasa susahnya ya. Kita yang bekerja swasta maupun pegawai negeri, kita sudah setengah mati ya. Kita mau apa ini, sudah mau ketemu orang sudah social distancing. Jangankan mau bekerja, mau ibadah aja kita sudah mulai susah ya. Baru-baru mungkin akhir-akhir ini kita bisa ibadah seperti ini. Tapi di awal-awal
COVID ini ada di Indonesia, kita susah untuk ibadah, malah mungkin libur ya. Kita ibadah di rumah masing-masing, tentunya dengan taruhan iman ini di hadapan Tuhan ya kan. Beda kalau kita ibadah sendiri dengan kita beribadah raya, berkumpul seperti ini kan beda suasananya. Kita bertemu satu dengan yang lain, ada sukacita. Nah, kalau sendiri itu kadang-kadang ya sudah, selesai doa, nyanyi satu dua lagu, baca firman, selesai kan gitu. Hari-hari ini terdapat durhakaan yang luar biasa ya. Orang mulai tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Orang mulai tidak percaya dengan yang apalah Tuhan lakukan selama ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, menjelang akhir zaman ini di mana Tuhan akan hadir untuk kedua kalinya, hidup ini bagaikan kita bangsa Israel memasuki tanah Kanaan ya. Memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Banyak rintangan, banyak tantangan. Menjadi satu hal yang luar biasa kalau kita belajar bagaimana Israel itu bersama dengan Tuhan melewati banyak tanda ajaib, banyak tanda mujizat. Tetapi di akhir cerita itu, dari generasi yang keluar dari Mesir hanya dua, Yosua dan Kaleb ya, dari generasi itu yang menonjol di Alkitab ya. Musa pun dia tidak masuk. Generasi itu berhantaran di padang gurun dan mati ya. Kalau dilihat penyertaan Tuhan harusnya luar biasa, mereka bersyukur. Tetapi kedurhakaan terlalu kuat bagi mereka, bersungut-sungut terlalu kuat sehingga melupakan kasih Tuhan. Keluaran pasal yang ke-23. Di zaman Israel, Tuhan berikan malaikatnya untuk menolong, baik dalam bentuk tiang awan dan tiang api, dalam semua tanda mujizat bersama dengan Tuhan ya. Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan yang ke-23 ya. Durhaka itu tidak menjaga sikap ya, tidak menjaga sikap, mengingkari kebenaran, mengingkari firman. Keluaran 23 ayat 20 sampai ke 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tuhan berikan malaikatnya untuk menuntun bangsa ini sampai kepada tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Hal yang sama Tuhan kerjakan hari ini kepada setiap jemaat Tuhan, gereja akhir zaman. Tuhan berikan limpah Roh Kudus-Nya untuk menolong kita untuk berjalan bersama kita sampai kepada Yerusalem yang baru ya. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ayat 21 ini berlaku juga di akhir zaman bagi gereja Tuhan hari ini ya. Roh Kudus yang Tuhan sediakan, jangan pernah kita mendukakannya, jangan pernah kita mendurhakakannya ya kan gitu ya. Persamaan dari ayat ini dengan kita hari ini, karena tidak ada pengampunan lagi atas pelanggaran yang kita kerjakan. Karena di dalam Roh Kudus itu ada nama Tuhan ya. Roh yang sama, kuasa yang sama, itulah kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewir, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ini tantangan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk sampai kepada tanah perjanjian, itulah Kanaan. Ketika kita dikeluarkan oleh Tuhan dari suasana kegelapan, kita kan nggak tahu kita ini generasi keberapa yang mengenal Tuhan. Mungkin orang tua kita masih mengenal Tuhan, mungkin kakek saya, nenek saya ini masih mengenal Tuhan. Tapi apakah orang-orang di atas kita, dari generasi yang di atas, sudahkah mengenal Tuhan? Kita dikeluarkan Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk menyertai kita sepanjang perjalanan usia kita sampai kepada Yerusalem baru, kan gitu ya. Tentunya dengan jasmania yang alami, dengan tubuh jasmani yang penuh dengan kekurangan ya. Perjalanan Israel ini luar biasa. Tuhan sediakan banyak hal. Kalau kita baca guru-guru sekolah minggu udah ngerti bagaimana Tuhan sertai Israel ini sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi satu hal yang membuat Tuhan sangat-sangat dan
sangat tidak suka dengan sikap dan apa yang dia kerjakan oleh Israel ini, ketika mereka mulai mendurhaka akan firman-Nya, ya, tidak menjaga sikap, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kekudusannya. Sebenarnya kalau kita baca bagaimana Israel itu mulai keluar dari Mesir, dia dipimpin oleh tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, ya. Ketika tiang atau awan itu berhenti, saat itu juga mereka harus berhenti untuk berkemah. Tanda ketaatan, tanda ketundukan kepada hadirat Allah. Karena ada pada tiang itu ada hadirat Allah, kan gitu. Nah, sekarang yang terjadi dalam gereja akhir zaman, setiap kita ini percaya atau tidak percaya, kita ini dilengkapi oleh Roh kebenaran, oleh Roh Kudus. Setiap tindakan, setiap perilaku, setiap perkataan ini kalau tidak sesuai dengan Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita. Ada sesuatu yang membuat kita ini bertanya-tanya, oh kok begini, kan gitu. Nah, ini salah, kan. Tapi apakah kita ini benar, taat, kan gitu, hormat kepada Roh Allah? Ayat ini mengatakan jelas, namaku ada di dalam dia, ya. Nama Tuhan itu ada bersama dengan Roh Kudusnya. Di dalam Injil Yohanes 14, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau di zaman Israel Tuhan berikan malaikatnya, tetapi di gereja akhir zaman saat ini Tuhan memberikan Roh Kudusnya, itulah Roh kebenaran. Kita mengenal dia karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mulai mengasihi Tuhan, ketika kita lewat lidah kita, lewat mulut kita, lewat lutut yang bertelut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Sejak saat itu setiap orang yang mencintai Tuhan, setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, dia diberikan Roh Kudus di dalamnya. Bukan hanya diberikan, tetapi ayat ini mengatakan menyertai dan diam di dalam kita. Ini suatu perkara yang luar biasa. Jikalau ada roh yang luar biasa, roh yang besar, itu Roh Allah tinggal di dalam kita. Sehingga jarang sekali kita dengar ini anak-anak Tuhan, disantet, enggak mungkin. Saya kok enggak yakin ada anak-anak Tuhan, kena dukun, enggak yakin saya. Karena apa? Ketika kita mulai mengenal Tuhan, Tuhan berikan rohnya. Tidak ada satupun yang takluk oleh Roh Allah. Semuanya tunduk karena dia adalah Roh Allah, dia adalah Roh kebenaran, dan di dalam dia ada nama Tuhan Yesus, ya. Saya yakin perjalanan hidup kita ini bagaikan Israel, yang penuh dengan keluh kesah tentunya, penuh dengan tantangan menghadapi dunia ini. Istri, suami, anak-anak, semuanya pada dunianya yang penuh dengan tantangan, ya. Hari-hari ini sepertinya anak-anak ini enak sekolah. Kayaknya mulai bosen, nggak sekolah, nggak ada ketemu teman, di rumah terus, ya. Kuota yang harusnya untuk belajar malah habis untuk kita lihat YouTube. Belum 1 minggu beli lagi paketan, kan gitu. Pasang wifi di rumah sampai jalannya nggak lancar karena kebanyakan yang pakai. Kita sudah mau kemana ini anak-anak ini? Jangan-jangan nanti semangat belajarnya luntur, kan gitu. Semangat untuk pergi sekolah bangun karena kesiangan terus, sekarang nggak sekolah. Enak-enak nanti tidur, kan gitu. Kita yang bekerja, kita mau bikin apa sekarang? Ya, semua sudah dibatasi, ya. Tapi biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Semoga tahun depan Tuhan selesaikan semuanya, ya, kan gitu, ya. Bagaikan Israel ini berjalan luar biasa lewat penyertaan Tuhan. Kalau kesah kita, air mata kita, senang kita hari ini itu di bawah naungan Tuhan, ya, di bawah naungan Tuhan. Dengan cara kita menjaga sikap, karena di dalam hidup kita ada Roh kebenaran, di dalam kita ada kemurahan Tuhan yang menyelamatkan, ya. Jangan pernah mendurhakakan Roh Kudus.
jangan pernah tidak menghargai Tuhan. Ya, sikap durhaka ini di Injil Matius 24 tadi, bahwa baik lewat sikap, baik lewat ucapan, ya. Maleaki, ya, Maleaki. Bagaimana menjaga sikap lewat ucapan kita, lewat perkataan kita di hadapan Tuhan. Maleaki pasal yang ketiga. Ayat 13. Maleaki pasal 3 ayat 13 dan 14. Ya, Maleaki pasal 3 ayat 13 dan 14. Bicaramu kurang ajar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Kadang-kadang kita menganggap ibadah yang kita kerjakan ini sia-sia. Sampai pada satu titik kadang-kadang lewat kesengsaraan yang kita alami, iman percaya kita menjadi krisis di hadapan Tuhan. Lah, sia-sia ikut Tuhan. Lah, sia-sia kita ibadah tiap minggu. Ya kan? Kadang-kadang rasa berat itu mengkaburkan mata rohani kita tentang yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saking susahnya menghadapi anak-anak, saking susahnya menghadapi keluarga, kita jadi dikaburkan oleh itu semua. Kita terfokus dengan sengsara kita terfokus dengan masalah kita yang gak habis-habisnya, sampai kita melupakan ibadah yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita. Karena bicara ibadah ini, saya rasa bukan hanya di tempat ini ya, di tempat kita digembalakan dalam satu wadah, dalam satu organisasi. Tetapi 2 Korintus mengatakan bahwa tidak tahukah bahwa dirimu adalah bait Allah. Kita sampai lupa karena ada masalah yang begitu menghimpit, kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk sedikit memuji nama Tuhan. Kita lupa dalam hari-hari kita ini untuk selalu, ayat ini mengatakan pakaian berkabung itu pakaian mengucap syukur. Hal-hal terkecil yang biasa kita lakukan, kita mulai tidak melakukannya. Karena banyak hal yang membuat kita ini terlupa dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Tuhan itu bagi kita terlalu kaya. Tuhan bagi kita itu terlalu luar biasa. Kalau soal apa yang kita beri kepada Tuhan, saya pikir itu bukan apa-apa dibanding yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan itu tidak sebanding apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, ya. Apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kita itu melampaui apa yang kita pikirkan. Suatu hal yang luar biasa, ya. Kalau hanya soal ibadah, saya yakin bahwa banyak sih hari ini gereja Tuhan, ya, yang hari ini hari Minggu dengan jam yang sama, dengan waktu yang sama, mungkin dengan merek gereja yang sama, mereka beribadah kepada Tuhan, kan gitu. Kalau soal pujian, kalau soal apa yang kita berikan kepada Tuhan, mungkin gereja lain lebih baik dari kita, ya kan. Soal persembahan kita mungkin kita sudah merasa paling banyak, saya rasa tidak. Mungkin di tempat lain orang lebih berkorban lebih banyak. Kita teringat akan cerita firman Tuhan bagaimana ketika seorang janda dia masukkan dalam kotak persembahan, ya kan. Ketika pemungut cukai atau ahli Taurat dia lihat persembahan wanita ini janda, lah cuman bunyi klitik, kan gitu. Mungkin di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan ini tidak terlalu menggugah perasaan Tuhan, gitu ya. Kalau kita bertemu dengan orang kan gitu, ketika teman kita ini ketemu terus wah seneng, terus kita rasanya diistimewakan gitu kan, menggugah hati, waduh temanku luar biasa, kan gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan teman lama yang biasa-biasa saja dan ya cuman begitulah, kita akan tidak ada yang istimewa kayaknya gitu.
Mungkin di hadapan Tuhan kita seperti itu. Apa yang kita lakukan ini sepertinya sudah, ya bagi Tuhan tidak menggugah hati Tuhan lah, ya kan gitu. Karena melihat kesengsaraan kita ini tidak entek-entek, tidak habis-habis, sehingga kita lupa apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kurang sekali untuk menggugah hati Tuhan. Kayaknya perjalanan hidup saya ini kok susah terus kan gitu. Apa yang saya lakukan ini kok gagal terus. Ya. Kitab Nabi Hagai, ya saya teringat Kitab Nabi Hagai. Ini tidak menghargai ibadah, tidak menghargai apa yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Hagai pasal yang pertama. Ayat yang pertama itu sampai dengan yang ke-11. Tetapi kita akan bacanya itu lompat-lompat ya. Kita Nabi Hagai, baca nanti di rumah, bolehlah sampai ayat yang ke-14 atau berikut. Tapi kita akan baca hari ini, kita lompat-lompat. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa bangsa itu berkata, belum saatnya lah kita ini. Belum saatnya lah kita ini untuk membangun bangunan rohani dalam hidup kita, kan gitu. Hosea mati, ya. Bukan Hosea yang mati, mic-nya mati, maaf. Ayat yang ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini atau rumah rohani tetap menjadi reruntuhan. Seringkali jasmani kita ini yang kita pakai, yang kita baik-baikin ya, yang kita atur sedemikian rupa supaya terlihat lebih baik lagi, kan gitu ya. Tetapi bangunan rohani kita, ibadah kita yang saya bilang tadi bahwa kita ini adalah bait Allah di hadapan Tuhan, kita kurang sekali untuk membangunnya ya. Kita hanya memperhatikan yang jasmani. Ini berarti tidak menjaga sikap di hadapan Tuhan ya. Ayat yang ke-6 ya, ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikan sekarang keadaan kita. Dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini, perhatikan. Ya, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kalau sementara kita mengejar yang jasmani ini, tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya sudah. Bukan tidak boleh jasmani ini diperbaiki, boleh. Jasmani ini harus sehat, jasmani ini harus bersih. Karena dengan tubuh yang kita diami ini, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh ya. Tetapi jangan itu mengalahkan mata rohani kita. Jangan menutup bangunan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sementara kita ada di dunia ini, jasmani ini penting. Ya. Kita bicara bekerja itu penting. Tidak ada orang tidak bekerja terus makan enak, tidak ada. Ya, jadi orang harus bekerja supaya dia bisa hidup. Tetapi kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan itu semua untuk Yerusalem. Ya, untuk Yerusalem surgawi. Untuk tanah perjanjian, untuk dimana kita tinggal abadi selamanya, kan gitu. Sementara kita di dunia ini waktu itu kan berjalan terus. Wah, tidak terasa ini. Berjalan terus. Saya sekarang sudah 45, wis tua iki lama-lama iki. Ya. Lah Abu Jaidi berapa ya ibu saya dia? Ya kan. Bapak ibu yang ada di sini kakak-kakak saya. Nah kalau saya 45, lah ini perjalanan tidak berhenti. Tidak terus 45 berhenti tahun depan, 45 terus tahun depan lagi 45, enak ya. Tidak terus berjalan. Tambah lama tambah lemah, tambah lama jasmani tambah merosot. Ya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih Tuhan sediakan saatnya belum tiba, karena tidak dipungkiri bahwa pada akhirnya perjalanan kita akan berhenti.
tinggal tunggu waktunya, Tuhan datang duluan atau kita yang datang kepada Tuhan, kan gitu. Ya kan? Selama penantian ini Tuhan berikan kesempatan. 2 Petrus mengatakan bahwa kesempatan yang kita dapat itu untuk kita bertobat kepada Tuhan. Ya. Luar biasa teguran hambanya Nabi Hagai ini kepada Israel. Jadi di situ dikatakan bahwa terlalu untuk yang jasmani, ya. Ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ibadah itu bagaikan kita ini naik gunung. Ya. Ibadah itu beda dengan bekerja. Bekerja itu boleh kita berangkat pagi, pulang sore atau malam. Itu kita mungkin capek, aduh kosel kabeh aku, tapi kan kita dapat upah. Betul ya? Kalau kita ke gereja itu upahnya enggak kelihatan loh. Ya kan? Kenapa orang hari-hari ini sering berharap kepada manusia dibanding kepada Tuhan? Karena manusia ini, kalau saya berharap, saya telepon Pak Ari, kok nyeli duit? Oh iya Pak, piro? Loh enak kan? Harapan saya langsung terkabul kan gitu. Coba dengan Tuhan, aku ono duit kok Tuhan. Suwe gak dijawab kan gitu. Iya kan? Nanti hambanya bilang, iya om gak dijawab. Iya belum waktu Tuhan. Loh, kita ini wis ngempet-ngempet kan gitu. Waduh Tuhan, kapan masalah ini selesai? Ya. Kapan selesai ini? Kapan selesai? Ya. Untuk percaya kepada firman-Nya, untuk percaya kepada Roh Kudus-Nya itu bagaikan kita naik gunung. Tidak ada naik gunung itu landai, tidak ada. Tidak ada naik gunung itu terus kita dengan sukacita. Sementara waktu masih di bawah enak, kan gitu. Sejuk angin pegunungan. Sementara masih di lereng, masih tidak terasa. Coba sudah mendekati atas. Kita lain kali kalau retreat kita kan ke Pacet ya. Coba turun dari Mojosari, kita jalan setengah mati kan gitu. Ibadah itu susah. Ibadah itu harus terasa dengan korbannya. Ibadah itu kalau nggak terasa, ibadah itu kalau tanpa pokoknya datang gitu, itu nggak ada berkatnya. Kita nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Jadi ibadah itu harus terasa. Berat memang. Ada pergumulan. Makanya kalau di Lebak Rejo saya bilang kepada anak-anak muda, silakan melayani bersama dengan Tuhan, tapi perhatikan keadaan. Bukan tidak boleh kalian ke gereja dengan sembarangan. Bukan tidak boleh, tidak ada aturan di Alkitab ini ibadah pelayanan atau pelayan-pelayan Tuhan atau suku Lewi harus pakai baju yang beda-beda dengan jemaat. Kalau kita terapkan hari ini susah. Kita harus pakai jubah, kita harus pakai baju imam kan gitu ya. Tetapi hari ini kita lakukan dengan rapi lah. Saya bilang pada anak-anak muda, ya, kamu dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Ojo pakai sendal lah kamu ibadah. Jangan pakai ya terus bajumu kaos mbok keluarno gitu kan yo. Kan luar biasa itu namanya ya. Paling tidak bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Memang tidak ada aturan di Alkitab ini untuk pelayan Tuhan seperti apa di Perjanjian Baru. Tetapi bukti bagi kita ini menghargai Tuhan lihat sikap. Nah kalau sikap kita ini sudah tidak menghargai Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima, itu di Keluaran pasal 34 ya, dibaca nanti mulai ayat pertama. Ketika dia ada di bawah gunung itu, dia bersama dengan seluruh jemaat ya, mereka ibadah. Jadi Musa dan Yosua waktu naik itu dia tidak sendirian ternyata. Dia dihantar oleh seluruh jemaat, mereka beribadah dulu di bawah kaki gunung. Ketika dia naik sampai lereng, itu disertai oleh kaum muda, disertai oleh anak-anak Harun, oleh orang-orang muda mempersembahkan korban di lereng itu. Tetapi ketika sampai di puncak, tinggal berdua antara Musa dan Yosua. Artinya bahwa pelayanan itu milik Tuhan. Pelayanan itu tidak asal comot. Pelayanan itu tidak asal, kamu melayani, enggak. Itu pilihan Tuhan ternyata. Kalau kita baca Yosua itu siapa? Yosua itu bukan dari anaknya Harun, bukan, ya kan? Sedangkan ayat katakan bahwa Harun dan keturunannya itulah yang melayani aku. Tapi kalau Yosua itu bukan, ya.
Yosua bin Nun itu bukan dari imam-imam kan, tapi dia bisa dipilih Tuhan untuk menyertai untuk menyertai Musa kan gitu. Jadi artinya bahwa Tuhan mau pakai itu bukan hanya dari keluarga. Oh karena bapak ibu iki pelayan Tuhan, pasti aneh nanti melayani Tuhan. Belum tentu ya. Jemaat yang ada di bawah kaki gunung Sinai itu banyak, tetapi ketika mulai naik, yang diajak itu hanya kaum muda untuk pelayanan ibadah sama Yosua dan Musa. Tetapi naik lagi untuk menerima firman kebenaran, itulah hukum Taurat, hanya dengan Yosua. Ya kan? Kok enggak Eliezer anaknya Harun kan gitu ya. Kok enggak Itamar anaknya Harun. Kok enggak Pinehas kan gitu. Kenapa harus Yosua? Jadi artinya bahwa pelayanan itu milik Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini dengan segala jerih lelah kita membangun rumah rohani kita, bangun aja lah. Nah, enggak usah mikir, wah nanti gimana. Enggak. Sudah ikut aja. Saya kira bahwa seorang Yosua adalah seorang yang ketika dia keluar dari Mesir bersama dengan Musa waktu itu, dia seorang muda. Dia seorang muda belia, saya pikir. Waktu saya baca di Yosua pasal-pasal 8 atau saya ketemukan bahwa Kaleb itu berumur 40 tahun ketika dia diutus Musa untuk masuk mengintai tanah Kanaan. Ya kan? Nah, berarti ketika dia keluar dari Mesir, kalau perjalanan itu 40 tahun, berarti orang dua ini kan masih muda. Mungkin 20 atau mungkin 25 lah, kan gitu. Jadi begitu taatnya seorang Yosua dan Kaleb ini sampai dia diizinkan masuk di tanah perjanjian, masuk dalam kemuliaan melihat hadirat Tuhan, kan gitu. Dengan jemaat yang banyak luar biasa, dari generasi itu hanya Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian. Sekarang dibangun aja lah rohani kita. Tentunya dalam membangun ini manusiawi, saya juga manusiawi, susah, berat. Awal-awal itu saya mau berangkat ke Lebak Rejo, ini omahku Gresik, Surabaya ini warnanya bukan merah lagi, tambah gelap, tambah pekat, tambah hitam, lama-lama tabelnya. Berangkat enggak, libur. Kekeringan rohani itu hampir 2 bulan kami enggak ibadah, tapi kami ikut streaming, di Jember, ya, Pendeta Gideon, ya, anaknya Opa Mapa yang nomor 2, ikut streaming Jember tiap hari sampai hari ini dia streaming, mulai Senin sampai Sabtu, Minggu libur, kecuali Minggu pagi dia streaming. Terus tak ikuti terus, pokoknya enggak tahu lagi apa caranya. Lah, yang repotnya anak-anak. Waktu itu Lebak Rejo belum bisa untuk streaming. Piye iki arek-arek iki? Saya ikutkan bae, ikut streaming GSCA. Saya pikir bahwa yang penting anak-anak dapat firman gitu loh, enggak kosong hati. Kalau belajar firman Tuhan, ketika Tuhan mulai mengeluarkan satu setan dari seorang wanita, terus hati itu dibersihkan oleh Tuhan. Setan ini lengak-lengok kan di luar, mau kemana nih, bingung deh. Dia kembali ke hati yang lalu, dia lihat bersih. Dia panggil temannya berapa? 7. Nah kalau hati ini sementara diisi oleh firman dan kosong, lah bahaya. 7 masuk nanti, kon 1 aja kita nggak ngatasi, 7 tambah rusak. Ya. Ini gereja akhir zaman. Kalau ini kita terlena dengan roh durhaka, bukan tambah baik, tapi tambah rusak. Ya kan? Kembali ke zaman Nuh. Setiap kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Bayangkan di zaman Nuh itu. Setiap dipikir jahat, mikir apa jahat, lihat sesuatu jahat, bayangkan kejahatan di zaman itu. Dan ini sedang terjadi hari-hari ini. Dan ingat bahwa penghakiman yang Tuhan kerjakan bukan untuk orang luar dulu. Penghakiman dimulai dari Bait Allah. Penghakiman dimulai dari Yerusalem. Penghakiman ketika Tuhan disalib, yang rusak pertama adalah kota Yerusalem. Bait Allah terbelah menjadi 2. Jadi penghakiman itu bukan untuk orang-orang di sekitar kita, bukan. Tapi penampian itu, penghakiman itu datangnya sama kita dulu. Ya. Ini Israel ini luar biasa.
Dia bangsa yang benar-benar dipilih oleh Tuhan dari satu keluarga, dari satu orang, sampai jadikan satu bangsa. Ayat yang kita lanjut, ayat yang Hagai pasal 1 ayat ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Seringkali masalah ini kalau tidak selesai-selesai, kok cek ruwet deh. Kan gitu. Saya punya masalah ini 1 tahun lebih ini sudah tidak selesai-selesai. Kan gitu. Ruwet ini kan. Tapi kemarin puji Tuhan saya dapat WA, Pak sudah selesai ini, kalau tidak dilanjut di persidangan lebih tinggi. Saya bilang sama istri saya, tidak usah dilanjut, wis terima aja lah seberapa Tuhan kasih. Gitu. Repot dengan pengadilan manusia ini, kita mau cari kemana sudah tidak ada. Kalau Tuhan beri kemurahan, kasus ini selesai, sudah selesai. Dan gitu. Terima yang Tuhan kasih, tutup sudah. Tidak usah, ini kurang, tidak usah sudah. Repot nanti dengan itu, lupa kita dengan ibadah, lupa kita dengan bangunan rohani. Ya. Ini pekerjaan yang luar biasa, karena bangunan yang setiap kita ini bangun, ya, satu-satu pasti ada ujiannya, betul ya? Setiap pekerjaan tangan kita, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, pelayanan kita di hadapan Tuhan, ya, yang tahu kan Bapak Ibu dengan Tuhan ya. Apakah itu dilakukan dengan baik, apakah itu dilakukan dengan tidak baik, itu hanya Tuhan yang tahu, dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudara sekalian ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Bangunan rohani ya. Supaya kita ini tidak durhaka sama Tuhan, supaya kita ini tidak salah gitu loh ya. Kalau di dalam 1 Petrus itu, batu itu Tuhan Yesus, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu menjadi batu penjuru, menjadi pokok keselamatan kita, dan di dasar Tuhan Yesus itu kita mau bangun rumah rohani ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Kalau hamba Tuhan itu kan Tuhan kirim ya untuk membantu kita dalam kita mengerti, dalam kita mengenal Tuhan dengan benar, kan gitu. Ya, mengenal Tuhan dengan benar, tidak salah, menjadi Tuhan yang tepat dalam hidup kita. Itu kita mulai membangun. Dasarnya tadi Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Tapi dalam pembangunan ini kita harus memperhatikan ya. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 itu tidak apa-apa lah, kita ayat 11 ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus ya. Dasarnya, alasnya, pondasi bangunan kita ini tidak boleh lain, hanya Tuhan Yesus, kan gitu ya. Ayat yang ke-12. Entah orang membangun di atasnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan yang menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Nah ini, bagaimana sekarang bangunan rohani kita yang kita bangun mulai dari kita mengenal Tuhan, dari sekolah minggu kah, dari kaum muda, sampai hari ini kita berkeluarga, sampai hari ini kita menjadi orang tua. Bagaimana bangunan kita di hadapan Tuhan? Yang tahu kita dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan ini benar-benar kita kerjakan. Saya teringat bagaimana ketika Maria ya, di satu keluarga itu ada namanya Maria, Marta, dan Lazarus ya. Ketika satu kali Tuhan Yesus berkunjung di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus ini, Maria ini membeli satu minyak wangi, ukurannya berapa kati gitu ya. Dia oleskan di kaki Yesus dan mulai meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya.
Jadi kan pelayanan ya, luar biasa loh. Bayangkan kaki itu dikasih minyak yang paling mahal, wangi, dan diseka, dibersihkan dengan rambutnya. Ini pelayanan yang luar biasa. Arti rohaninya bahwa benar-benar merendah di bawah kaki Tuhan, ya. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan dalam hidup ini, itu bagaikan Maria di bawah kaki Tuhan. Di situ ada murid Yesus namanya Yudas. Namanya murid ini kan berarti orang yang dekat dengan Tuhan, betul ya? Guru-guru Islam itu tahu cerita ini. Yudas berkata waktu itu, dia bilang gini, eman, minyak semahal itu hanya untuk buat bersihin kaki, mendingan dijual uangnya buat fakir miskin. Sepertinya pelayanan ini kan luar biasa ya Yudas ya. Iya ya, minyak itu harusnya buat fakir miskin lebih berguna. Tetapi Tuhan katakan tidak seperti itu. Orang miskin itu tetap ada padamu, ya. Kemiskinan itu tetap ada pada Yudas. Buktinya apa? Sampai di akhir hidupnya dia mati karena kemiskinan. Dia jual Tuhan, dia gantung diri, terburai isi perutnya dan mati. Itu arti rohaninya. Kalau kita ini sudah dunia sampai menjual Tuhan, selesai kita. Filipi katakan bahwa kalau kita ini Tuhan ini tidak Tuhan Yesus, kalau kita hanya Tuhan ini dunia, Tuhan ini adalah perut aja yang dicari, urusan perut aja yang dicari. Seperti Yudas, kalau sudah tergantung, jatuh, terburai isi perutnya, keluar, selesai sudah. Dunia ini kalau sudah mengecewakan, menghancurkan, meluluh lantakkan, selesai sudah dunia kita. Karir yang kita kejar, pertemanan yang kita junjung tinggi, kan gitu duniawi ya. Kalau sudah mengecewakan, membuat sakit hati luar biasa, selesai sudah. Wis gak bolo-boloan, gak kerja-kerjaan sudah. Ya. Apalagi orang Surabaya, wis kalau sudah jengkel, aduh ditenono wis gak entek jengkel. Mulut memaafkan, hati belum, kan gitu. Itu Yudas. Sepertinya pelayanan luar biasa. Tapi ayat itu katakan bahwa ternyata dia mencuri semua milik Tuhan. Karena Yudas ini bendara kumpulan, bendara gereja Tuhan waktu itu. Ya. Sepertinya pelayanan ini luar biasa. Itu yang tahu, saya katakan tadi, yang tahu pelayanan ini kita dengan Tuhan. Mungkin orang lain lihat, pelayanan ini Pak Sigit luar biasa. Loh, belum tentu, yang tahu kan saya dengan Tuhan, kan gitu. Ya kan. Lakukan saja pelayanan itu dengan sepenuh hati kita, bagaikan kita ini di bawah kaki Tuhan. Ya. Kembali ke kitab Nabi Hagai. Ayat yang ke-11 ya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bicara soal gandum, anggur dan minyak itu adalah firman. Sukacita itu anggur, minyak itu urapan Roh Kudus. Jadi kalau sudah Tuhan tutup semua, itu kita ini kering. Ibadah ini tidak terasa apa-apa, tidak rasa firman, tidak rasa gandum ya. Kayak kita ini makan nasi di rumah, makan nasi pecel, rasa tidak karu-karuan. Karena apalagi sakit. Coba orang lagi sakit, pahit semua yang dimerasa. Makan orang bilang enak, kita bilang tidak enak. Orang bilang cuaca cerah, kita bilang aduh gregesi, tidak enak lah. Karena apa? Sakit. Orang kalau sudah sakit, bagaimana tidak tahu cara membangun yang rohani. Ini yang namanya sakit rohani ya. Sudah tidak rasa dalam ibadah itu, pokoknya datanglah, absen, daripada nanti ketemu Pak RT, kan tidak enak. Orang Kristen hari Minggu di rumah ditegur Pak RT kan gitu. Gandum kita ini tidak ada rasanya sudah, tidak kenyang ya. Anggur ini tidak ada sudah, tidak ada sukacita sama sekali. Ya ibadah ya ibadahlah, apa yang kita dapat lah ya sudah. Nanti pulang mau geger ya geger lagi kan gitu. Nanti ibadah ketemu saya tidak seneng lihat orang ini, tidak ada sukacita sama sekali. Apalagi Roh Kudus, habis minyak itu sudah. Kalau baca ayat kan banyak tadi ya, tapi saya tidak mau baca. Bagaimana
5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. Dia kehabisan minyak. Dia kehabisan cara menghargai Roh Kudus dalam hidup mereka. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, pelita mereka padam. Kan sama-sama punya pelita, 10 gadis tadi. Sama-sama menyala, ya kan? Tapi nunggu kedatangan Tuhan kita kan tidak tahu. Hari ini kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama punya talenta, sama-sama punya lampu yang menyala di hadapan Tuhan. Yang membuat lampu itu terus menyala ada urapan Roh Kudus. Pelayanan kita, apapun yang kita lakukan kalau tanpa ikatan Roh Kudus, padam. Ya, itu buatan manusia. Hanya untuk dilihat orang, padam, mendurhakakan Roh Kudus. Ketika 10 gadis ini sama-sama menanti Tuhan, tidur enggak mereka semua? Tidur. 10 ini tidur. Betul ya, kalau kita baca Injil Matius 25 itu loh. Tidur kan 10 ini. Yang 5 enggak melek loh, yang pinter itu enggak melek, tidur kabeh. Artinya apa? Sempat mengalami pelayanan ini terlena. Aduh, kesel aku. Duh, kok gini ya rasanya. Sama-sama lelah dalam pelayanan. Tidur, 10 gadis ini tidur semua, enggak tahu yang pinter, enggak tahu yang bodoh, tidur semua. Ya kan? Tetapi ketika suara penggembalaan itu terdengar, mempelai pria datang, sambutlah dia, bangun. Wah, bangun. Ayo KKR, wah bangun. Tuhan mau datang, KKR, bangun rohani. Ternyata yang 5 apa? Padam. Urapan Roh Kudusnya habis. Gitu loh. Kalau sama-sama capek, sama, mereka tidur kok. Ya kan? Pelayanan kita ini kadang-kadang kan gitu. Rasa lelah sekali. Duh Tuhan, udah melayani ini, udah melayani itu, capek. Masalah enggak berhenti-berhenti. Sama 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh seperti itu. Tapi ketika kabar kedatangan Tuhan itu sudah mendekat, mempelai pria sudah datang, bangun, semangat lagi. Tetapi kehabisan Roh Kudus, kehabisan minyak, pelita tidak menyala. Makanya kalau kita baca hanya sepenggal, ketika mereka mulai ketuk-ketuk pintu, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu sekaliannya pembuat kejahatan. Kan aneh, lah masa saya ini ikut Tuhan sekian lama Tuhan tidak kenal saya? Bukan masalah tidak kenal, karena tidak ada ikatan Roh Kudus. Semua yang kita kerjakan ini atas pekerjaan tangan dan otak kita ini kalau tanpa Roh Kudus sia-sia gitu loh. Ngentek-ngentek no duit, ngentek-ngentek no tenaga, ngentek-ngentek no pikiran, tidak ada artinya. Bisa lah kita ini kalau mau pel gereja ini bisa kok, 2-3 orang kita kumpul kita pel sama-sama bisa. Tapi harus ada ikatan Roh Kudus di dalamnya, supaya Tuhan mengenal apa yang kita lakukan gitu loh ya. Gereja hari ini banyak saya bilang tadi yang ibadah jam yang sama, ya kan, mempersembahkan korban yang sama. Mungkin mereka lebih meriah, kita kan biasa-biasa saja. Tapi kan itu yang bukan dari acuan yang Tuhan terima. Bagaimana meterai Roh Kudus itu tetap ada sampai Tuhan datang menyambut, bertemu dengan kita, atau kita yang pulang dengan Tuhan, kan gitu. Tuhan datang hari ini, ada persediaan Roh Kudus, masih menyala, Tuhan lihat masuk, kan gitu. Atau kita pulang duluan, Tuhan panggil, ayo pulang, rumahmu sudah selesai, ada pelita menyala dalam hidup kita, masuk Yerusalem baru. Kalau enggak, sudah tinggal. Ya kan? Ini satu perkara yang luar biasa, bahwa Roh Kudus yang termeterai dalam hidup kita, yang menyertai kita ketika kita mulai mengenal Tuhan, jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita dukakan Roh Kudus ini. Caranya sekarang ya, Yeskiel pasal yang ketiga, supaya Roh Kudus itu tetap menyala, supaya Roh Kudus itu tetap termeterai dalam hidup kita. Yeskiel pasal yang ketiga, ayat yang ke pertama boleh, nanti mungkin sampai yang ke 4 ya. Yeskiel pasal yang ketiga ayat pertama, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan ini. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ya,
Ini gulungan kitab yang diberikan Tuhan kepada seorang Nabi Yeskiel untuk memberitakan firman-Nya, untuk pembukaan rohani, untuk pembukaan gereja akhir zaman. Ini kita bisa baca di dalam Wahyu. Ya, Wahyu. Wahyu pasal yang kelima ayat pertama dan kedua dan mungkin yang ketiga. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya atau membuka rahasia-rahasianya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Lompat yang ke 6. Dan aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil, tersungkur dan seterusnya. Meterai kitab ini atau gulungan kitab ini hanya bisa dibuka oleh anak domba, itulah Tuhan Yesus Kristus lewat korbannya. Untuk Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita, tidak ada firman lain yang boleh kita dengar selain firman bagaimana Kristus berkorban untuk hidup kita, ya. Bagaimana kita lihat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita menyadari bahwa korban itu luar biasa yang Tuhan lakukan, kita mengingat siapa diri kita, bagaimana hidup kita, sampai kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itu suatu perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup ini, ya. Hanya Tuhan yang dapat membuka meterai itu. Ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Hidup kita ini diberikan kepada Allah oleh korban Tuhan Yesus Kristus, ya. Untuk kita ini bisa memelihara Roh Kudus dalam hidup kita, untuk kita ini bisa terus dan terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Mungkin kita lelah dalam pelayanan, mungkin kita capek dalam pelayanan, tetapi satu hal, Roh Kudus itu akan tetap menyala. Roh Kudus akan tetap menolong kita kalau kita ini bisa mengerti firman yang Tuhan berikan, ya kan? Karena yang bisa membuka meterai itu tadi Tuhan. Dalam setiap rahasia firman, hanya Tuhan yang mampu membuka rahasianya. Terus ikuti ibadah, terus ikuti pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan dalam setiap kita. Tidak tahu kita ini ngerti, tidak tahu kita ini tidak tahu atau gimana, yang penting kita lakukan. Soal dibuka mata rohani itu milik Tuhan. Suatu saat kita pasti mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pasal 10, Wahyu pasal 10. Ayat yang ke-8 dan 9, 10. Wahyu 10. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan menerima kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit,
tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ya, firman itu kalau masih dikecap, kalau kita masih tinggal di ruang ibadah ini kan, luar biasa. Kadang-kadang kita mendengar firman kan gitu, luar biasa firman ini, memberi kekuatan, kan terasa manis di mulut. Puji Tuhan, Tuhan berikan firman yang luar biasa, menjawab semua keluhan saya hari ini, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan permasalahan saya. Itu kan firman, sementara masih kita mendengar. Tetapi mulai terasa pahit itu kalau kita ini firman itu tidak termeterai. Katanya suruh doa, sudah doa, sudah ketiga kalinya, sudah berhari-hari saya bergumul, pahit rasanya. Ayat ini pahit di perut, sampai munek-munek rasanya. Melewati lembah ini, Tuhan kapan tolong saya, kan gitu, ya, pahit rasanya. Sebentar sudah mau bersungut-sungut, aduh ampuni Tuhan. Mau ngolok-ngolok orang, mau ngata-ngatai orang, aduh ampuni Tuhan, gak sido, hampir keluar, aduh Tuhan tolong, ya kan. Berapa kali kita dilepaskan, jengkel hati, sudah mau ucap keluar darah Yesus, darah Yesus kan gitu. Sudah mau keluar sumpah serapah, aduh Tuhan tolong, pahit rasanya kan gitu. Firman itu kalau sudah sampai di perut, sampai di, kalau di ejaan yang benar itu hati, ya, bukan perut, hati, ya. Kalau sudah sampai di hati ini rasanya, tergantung bagaimana firman itu bekerja. Mau keluar yang jahat, di stop sama firman. Terima kasih Tuhan. Sudah mau ngomong nggak bener, terima kasih Tuhan, kan gitu. Pahit rasanya mengalami firman. Ayat 10. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada bangsa-bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Yang pahit ini harus menjadi contoh. Ketika seorang anak Tuhan diterpa dalam berbagai masalah, ini teori loh ya, saya mungkin juga tidak kuat, kita sama-sama belajar. Sudah hancur mungkin, sudah, kalau pujian mengatakan, pujian Sangkur, tertindas walau tidak terjepit, putus asa, putus asa, kami sendiri kan gitu ya, kami dihempaskan, rasanya sudah jadi anak Tuhan ini, Tuhan tolong saya, gitu. Jadi contoh. Mungkin kita tidak bisa seperti ini, mungkin kita tidak bisa bernubuat lewat firman, tetapi sikap, tetapi apa yang kita dapat itu bisa dilihat orang. Lah, ini anak Tuhan luar biasa, dia punya perangi, dia punya bahasa, dia punya segala sesuatu. Itu mencerminkan, itu pergumulan hati yang pahit, pergumulan firman. Pahit rasanya, sudah tidak ada. Ini firman Alkitabiah, tidak ada terima firman itu terus tidak ada prakteknya, tidak ada, manis terus. Ada kalanya memang sih ya, kita terima firman, sepertinya kita dilepaskan dari permasalahan, ada jawaban dalam firman, lega, itu manis kan gitu. Tapi ada kalanya firman itu, Tuhan, ya apa ya, bergumul, benar bergumul sama Tuhan. 40 tahun itu tidak mudah ya. Harusnya perjalanan itu, Israel itu mungkin 4 atau 3 hari nyampe lah, sampai dari Mesir ke Kanaan. Tetapi bangsa ini terus bersungut-sungut. Pengintaian itu Tuhan katakan mungkin 40 hari lah ya, sampai dalam perjalanan itu. Tapi karena terus mereka bersungut-sungut, Tuhan hukum mereka dengan 1 hari itu menjadi 1 tahun. Harusnya 40 hari kamu tempuh perjalanan ini, tapi karena terus bersungut-sungut, dihukum Tuhan 1 hari itu sekarang jadi 1 tahun. 40 tahun dihukum di padang gurun. Jadi harusnya masalah yang kita hadapi ini selesai, tapi kita ini tidak sabar dengan maksud dan rencana Tuhan. Seringkali bersungut-sungut, yaitu nanti takutnya Tuhan tambahkan, tidak selesai sudah makan itu sampai teler kamu, kan gitu. Rasanya mau sudah hampir selesai sakjane. Tapi ya itu tadi, karena Tuhan ini kan suatu rahasia yang luar kita sendiri tidak tahu. Nek Tuhan isok ngomong lah enak. Tuhan aku ini Tuhan, ya menit tak kei, loh enak. Kita masalahnya sembahyang ini sopo sing jawab gitu loh. Makanya harus peka dengan Roh Kudus. Gitu.
Roma 8 itu Roh Kudus yang di dalam kita itu yang menolong. Sampai tetesan air mata kita, doa yang tidak terucapkan itu Roh Kudus bisa mendoakan kita, kan gitu. Itu berarti ada hubungan connect dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, kan gitu. Nah, masalahnya kita gereja akhir zaman ini kan kita terlalu mengandalkan duniawi. Ketika duniawi yang kita andalkan ini tidak bisa menolong, lepas sudah selesai. Bagaikan kita ini, waduh paling soro di dunia ini, kan gitu. Ternyata yang lebih susah dari saya. Saya pikir saya ini paling susah waktu itu sampai hari ini. Ternyata enggak. Saya ketemu teman-teman, soroan mana dibanding saya. Kan itu. Nah, buat apa terus saya bersungut-sungut? Ya kan? Harusnya selesai, enggak selesai. Tuhan hukum 40 tahun perjalanan. Wah, tambah muter-muter lagi, enggak selesai-selesai. Ya. Untuk Roh Kudus bisa tetap menyala, nikmati setiap firman yang dipeliharakan oleh Tuhan. Entah firman itu keras, karena firman itu Ibrani katakan bagaikan pedang bermata dua, memisahkan tulang dan sumsum. Dikoreksi itu pokok anggur itu kalau dia berbuah, dia semakin dikerat, dia semakin dialusi, dia semakin dibersihkan. Namanya dibersihkan itu ndak ono sing enak. Pasti firman itu menegur. Karena orang yang disayangi itu pasti ditegur. Kalau tidak ditegur itu namanya anak-anak gampang. Ayat katakan arek umbaran basa Surabaya. Bahkon urip, bahkon enggak sak karep-karepmu, kan gitu. Tapi kalau kita ini milik Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, ada tegur terus, diperbaiki terus, kan gitu. Dalam proses ini sakit. Dalam proses ini pahit rasanya. Itulah guna Roh Kudus, itulah guna pekerjaan Tuhan, ya. Jangan sampai kita ini mendukakan Roh Kudus, mendukakan Tuhan. Yesaya menjadi ayat-ayat terakhir. Yesaya pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16. Ya. Meletakkan menjadi bangunan kita, dasar pondasinya adalah Yesus Kristus, supaya bangunan rohani itu tidak salah. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, yang siapa yang percaya tidak akan gelisah. Menghadapi terpaan dunia ini, kita tidak gelisah. Gelisah itu kalau di Perjanjian Baru itu khawatir, ya. Secara manusiawi, manusia itu tempat penuh dengan kelemahan, ya. Karena bahan bakunya kan dari lemah, betul ya. Bahan baku kita ini dari tanah liat, basa Jawa lemah. Makanya penuh dengan kelemahan. Sebentar-bentar bersungut, sebentar-bentar mengeluh, ya. Tetapi khawatir itu tidak melebihi penyertaan Tuhan, gitu loh. Jangan sampai khawatir itu membutakan mata rohani kita. Barang siapa meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, dia tidak akan gelisah. Ya, kegelisahan kita ini bolehlah, karena kita ini masih manusiawi. Tapi jangan sampai kegelisahan itu meliputi, menutupi mata rohani kita bagaimana penyertaan Tuhan. Pasal yang ke-30. Ayat 18 sampai yang ke-20, ya, menjadi kekuatan kita. Semoga nanti di tahun depan memasuki 2021 kita masih kuat, kita masih bertemu seperti pagi hari ini, dan kemurahan Tuhan. Ada Roh Kudus yang tidak pernah padam, boleh kita peliharakan di hadapan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 mulai. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Loh, Tuhan itu cinta bagi kita. Dinanti-nanti kapan datangnya, kapan, ayo pun masih ada kesempatan. Tuhan mau tunjukkan belas kasihan pada kita, ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Tidak selamanya kok kita ini akan menangis dengan sengsara kita, ya.
Suatu saat Tuhan akan jawab semua keluh kesah kita. Tuhan berikan setiap jalan keluar yang kita butuhkan. Lihat firman-Nya ya. 20. Nah, ini 20, perhatikan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Nah, ini kan susah, betul ya? Bukan roti dan air berlimpah, enggak, sedikit. Ini kan hidup pas. Pokoknya hari ini cukup, pas. Mau beli apa? Oh, tuh enggak ada, cukupnya cuma buat makan dan minum, ini sudah. Hidup ini sudah pas pokoknya Tuhan ngasih. Sedikit, enggak banyak, enggak lebih. Sedikit pokoknya cukup. Ini ayat ini kan itu. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun firman-Nya atau pengajaran yang kita punya, pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Tuhan. Ada pengharapan ya. Sementara kita berjalan masuk dalam Yerusalem baru ini, rasa susah, rasa gelisah, semuanya serba pas, serba sedikit. Tapi kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Ya kan, betapa bahagianya. Petrus dan Yohanes itu sama-sama dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika hadirat Allah, kehangatan mata Tuhan itu sampai kepada Petrus, rasanya itu lega. Dia bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi bagi seorang Yudas yang kehabisan Roh Kudus, dia malah meninggalkan Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Selesai, tidak ada cerita lagi ya. Menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Semoga Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, jasmani kita menjadi baik, kuat, menjadi kekuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan sampai menjelang kedatangan Tuhan, atau kita yang pulang dulu, tetap peliharakan Roh Kudus dalam hidup kita ya. Main musik. Bersama kita bangkit berdiri. Kita adakan pujian Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, terima kasih Tuhan.
Puji nama Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Bapak Sigit pada siang hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita renungkan supaya menjadi kekuatan dalam hidup kita ya. Untuk pengumuman 1 minggu yang akan datang, untuk hari Rabu itu kita ganti dengan PA ya. Untuk Rabu besok itu kebaktian pendalaman Alkitab jam 6:30. Kemudian untuk hari Jumatnya doa. Biasanya kan Jumatnya PA, Rabunya doa ya. Tapi untuk minggu depan diganti Rabunya PA, Jumatnya doa. Karena hari Jumat itu Bapak Gembala ada pelayanan. Jadi diganti ya, dioper gitu ya. Kemudian untuk minggu yang akan datang tetap ibadah jam 10 ya. Terus kemudian untuk mungkin masih ada yang belum memberikan persembahan Natal, diserahkan kepada Mbak Ani atau Ibu Bambang ya, itu untuk persembahan Natal. Terus kemudian untuk Natal sekolah minggu sepertinya tanggal 20 Desember ya, untuk di Lebakrejo ya. Mungkin nanti bisa nyanyi mungkin nanti ya, kalau ada informasi untuk nyanyi, biarlah untuk Trenggumung bisa nyanyi ya. Ya, tanggal 20 ya Git. Lebakrejo anak sekolah minggu. Ya, 20 Desember ya, bulan depan ya. Tidak ada pengumuman yang lain. Tidak ada ya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk berkat ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan seberapa kami yang sudah Tuhan berikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati firman-Mu sampai hari ini, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tetaplah biarlah Tuhan jaga dan lindungi kami. Bahkan perguruan tinggi, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua, beri hikmat akal budi. Khususnya kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah kelas 3 Tuhan, baik Yosua yang sudah kelas 3 SMA, dan juga Dinda, Pras, dan Medi, dan mungkin ada yang lain yang sudah kelas 3 SMP yang mereka harus menghadapi ujian-ujian praktek mungkin, atau ujian-ujian harian, ujian nasional yang akan datang. Soal yang daripada guru-guru mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat anak kami juga Yosua yang hari Jumat kemarin tanggal 20 dia berulang tahun. Tuhan Kau tolong secara pribadi kehidupannya, terlebih Tuhan tolong supaya dia tetap takut akan Tuhan dan bersama-sama dengan kami sebagai orang tua untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini. Juga mungkin sidang jemaat-Mu yang lain yang bulan ini juga ulang tahun Tuhan, perpanjangan umur yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak-Mu semua. Terlebih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, supaya apa yang diberikan kepada Tuhan dipergunakan dengan sebaik-baiknya hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, hari menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hidup kami. Tuhan pimpin anak-anak-Mu yang pulang pada siang hari ini, baik yang naik sepeda motor, berkendaraan, mungkin yang berjalan kaki, yang jauh, yang dekat. Tuhan tolong, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Syukur Bapa di surga, kiranya
Tuhan yang kedua, berkat-Nya menolong kita sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.